Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda status terakhir dari Picoin yang dari Pi Network yang kabarnya sudah go to the moon. Ya, sudah go to the moon. Tapi moon yang mana saya nggak tahu ya. Katanya sudah bisa dibarter gitu ya, ditukarkan dengan Toyota Alphard. Oke? Nah, mari kita lihat perkembangan dari Picoin yang ditambang secara gratis melalui Pi Network yang sekarang sudah bisa dibarter dengan Toyota Alphard. Tapi sebelum itu kita flashback sedikit ya. Ini berita dari Februari 2021, dia bilang kripto yang gratis ini ya, yang ditambang melalui Pi Network yaitu Picoin bisa mendarat di bulan di tahun ini juga. Ini kan di Februari 2021. Dia bilang di tahun ini juga 2021 go to the moon, hit the moon ya. Oke. Nah, tetapi ternyata di awal bulan itu terlalu dini mereka. Akhirnya targetnya adalah Desember akhir dari 2021. Ya, waktu itu kurang lebih 5 bulan sebelum Desember keluar ini bahwa Pi Network mainnetnya itu Desember 2021. Ini countdown nih, 5 bulan ke depan ke bulan nih ya. Ini ya di 2021. Nah, di 2021 ya, menjelang katanya mau mainnet itu muncul yang namanya situs www lah gitu ya, .pichainmall.com. Nah, ini saya ambil salah satunya saja ya. Kalau Anda punya 400 Pi, catat ya, Anda lihat sini, Anda punya 400 Pi bisa ditukar dengan Toyota Fortuner tahun 2021. Ya, kira-kira harganya sama dengan Pajero gitu ya. Ya, kira-kira dengan 400 Pi bisa Anda tukarkan dengan Toyota Fortuner 2021 atau Pajero 2021 di www.pichainmall.com. Nah, situs ini belakangan ini dibicarakan lagi. Nanti kita lihat ya. Tapi sayangnya sampai Desember tidak kunjung mainnet. Kan sudah saya jelaskan kan di video-video saya sebelumnya. Akhirnya mundur di bulan Juni. Tanggal berapa itu? Awalnya tanggal 14, akhirnya mundur lagi ke tanggal 28 Juni. Pada saat yang disebut Pi Today ya. Akhirnya pada tanggal 28 Juni itu mereka bersorak-sorai katanya yang sudah berhasil KYC. Nah, KYC ini Anda harus mengisikan data pribadi Anda ya, foto ya, yang mana itu kalau di Vietnam data pribadi sudah bocor gitu ya, entah kenapa bocor ya. Nah, beberapa mengaku yang KYC-nya sukses, di walletnya dapat Picoin, dapat angka gitu ya. Oke, berapa? Rupiahnya berapa atau dolarnya berapa? Nggak tahu. Pokoknya sudah masuk Picoin-nya. Oke. Nah, ada satu orang ini sudah pernah saya tayangkan juga di video saya sebelumnya. Seorang yang namanya Dimas Nugroho di Facebook grup yaitu Pi Network Indonesia menyatakan bahwa ini dia sebutkan di tanggal 27 Juni. Justin Wu mengumumkan bahwa mainnet akan dimulai pada besok. Tunggu ya, dia bilang gitu ya. Dia mengutip dari Pi Exchange P ya. Oke. Malah nyebut-nyebut bilioner Elon Musk ya. Elon Musk namanya dipakai-pakai terus, pokoknya di setiap ada kripto ada Elon Musk disebut-sebut, padahal nggak ada urusan Elon Musk gitu ya.
Apa disebut sini bahasa Indonesianya? Kita lihat ya. Justin Wu mengumumkan mainnet akan dimulai pada Pi Today. Yang aneh adalah di antara orang-orang dia sebutkan adalah miliarder Elon Musk. Justin Wu bilang ada Elon Musk nanti yang akan menselebrasi Pi Today. Nggak ngerti lah ya. Padahal mana Elon Musk nggak muncul di Pi Today ya. Astaga, keajaiban akan terjadi. Orang-orang di balik proyek ini pasti muncul. Mana nggak muncul sampai sekarang ya. Oke, catat ya, ini perkataan Dimas Nugroho pada tanggal 27 Juni, 1 hari sebelum Open Mainnet. Oke. Nah, tapi kemarin nih, bukan kemarin, pada tanggal 28-nya setelah Dimas Nugroho tadi menyatakan itu, ada satu orang namanya Perdana Bayu. Kok saldo mainnet belum ditransfer ya? Ini kan 28 Juni, ya, masih nol dia tuh ya, lihat masih nol. Ya. Kemudian Dimas Nugroho bilang, semua orang harus menunggu 14 hari setelah mainnet. Maksudnya menunggu 14 hari apa? Untuk masuk atau untuk jadi duit? Kalau untuk nunggu masuk kan sudah ada yang masuk katanya ya. Di sini yang disimpulkan adalah 14 hari setelah tanggal 28 yang orang sudah dapat Pi koinnya katanya, 14 hari jadi duit gitu ya. Anda baca aja di sini bahasa Indonesia. Pioneer perlu tahu setelah bermigrasi ke mainnet. Di sini dalam arti kata open mainnet ya. Karena dia ada yang close, ada yang open. Nah, ini kan sudah open nih ya, yang sudah bisa, sebenarnya sudah bisa didaftarkan ke exchanger, tapi tidak kunjung daftar ke exchanger ya. Akan ada masa tunggu 14 hari ya. Bagian yang tidak terkunci akan bebas digunakan ya, segera setelah masa tunggu 14 hari. Jadi dari 28 Juni Anda harus tunggu 14 hari yang sudah dapat Pi coin ya, baru bisa digunakan ya setelah masa tunggu 14 hari. Dan dari bagian yang terkunci hanya akan dapat dipindah tangankan setelah berakhirnya periode penguncian yang Anda pilih. Jadi kalau Anda sudah dapat, Anda tunggu 14 hari, itu bisa segera digunakan. Jadi kalau 28 Juni open mainnet dimulai, 12 Juli ya kan 14 hari ya, jadi duit tuh. Ini kan kata Dimas Nugroho juga yang mengutip dari Pi Network News. Oke? Bukan kata saya ya, kata Dimas Nugroho. Nah, kemudian di sini ada Kang Jajang Never Dies. Bilang apa? Congrats dan berbahagialah yang sudah migrasi ke mainnet. Masa tunggu 14 hari sudah unlock dan siap barter. Jadi dia menyatakan setelah 28 Juni selamat. Masa locking yang harus nunggu 14 hari sudah selesai dan sekarang siap barter. Ya, salam klik bledek katanya ya. Sudah siap nih di barter. Pertanyaannya, lu nambang Pi coin capek-capek hanya bisa untuk barter. Lah, baru tahu saya yang namanya koin kripto ujung-ujungnya hanya untuk barter. Itu balik ke zaman batu. Lah, orang zaman batu barter, misalnya ayam ditukar kentang gitu ya. Kentang ditukar sama misalnya pepaya, itu barter namanya. Lah masa capek-capek nambang Pi coin sudah 3 tahun lebih, setelah open mainnet tunggu 14 hari hanya siap untuk barter. Lah siapa yang mau terima barterannya? Tadi terima barter 400 Pi dapat Fortuner. Nah, saya mau lihat ya. Nanti tunjukin ke saya Fortunernya sudah dapat belum ya. Nanti ada lagi yang Alphard nih ya. Dia bilang ya sudah siap barter, jadi capek-capek nambang Pi coin hanya untuk proses barter. Aduh, bener-bener bebek dungu halu ini ya. Bener deh, kalau Anda nggak suka sama ucapan saya bebek dungu halu, ya jangan halu, jangan dungu. Lanjut ya. Nah ada lagi nih namanya Purmamens. Pur itu artinya ya pur lah. Aduh, kasihan Pur ya. Sampai kapan lulus KYC? Sudah 2 minggu tidak ada perubahan. Jadi ini orang jangankan dapat yang namanya Pi coinnya, KYC-nya aja gagal terus.
Datang lagi, proses peninjauan. Lah, katanya yang bikin orang Stanford. Masa orang KYC peninjauan sudah 2 minggu nggak kelar-kelar? Astaga. Nanti kalau sudah kelar nunggu lagi 2 minggu. Canggih memang ini Pi Network, canggih. Ya. Nah ini lagi, ada orang namanya Budi Setiawan bilang, yuk diborong harganya. Flash sale saat opsi barter terbuka. Jadi Picoin ditambang capek-capek hanya untuk barter. Barternya rokok, cuma rokok. Tapi harganya mahal ya, berapa itu? 10.000 Pi. Padahal tadi di tahun 2021 dijanjikan 400 Pi bisa tuker Fortuner. Ini rokok. Astaga, 10.000 Pi. Goblok apa tolol ini? Bukan, dungu. Ya, masa rokok 10.000 Pi? Harganya berapa juga nggak tahu itu rokok. Ya. Nah, ini juga hebat ini. Bener dah, ini pokoknya kelompok bebek dungu halu. Kita lihat Doi Nasril Irham, dia bilang apa? Kita dukung 1 Pi 10 miliar. Hebat. Bitcoin kalah, putus. Bitcoin sekarang kan di bawah 300 juta. Ini 1 Pi 10 miliar. Oh keren ini, keren. Nah ini ada lagi, ada orang namanya Agus Salman Chat. Keren nih, kita dengerin ya. Saya dijapri oleh beberapa pionir luar negeri karena mereka memantau terus perkembangan informasi di media sosial dan Pi Market Indonesia. Mereka mengungkapkan kekecewaannya terhadap vendor-vendor Indonesia yang memberikan nilai yang sangat murah terhadap Pi. Dalam hal ini koin Pi ya. Mereka mempertanyakan kenapa 1 Pi hanya bernilai 1 kilogram ikan teri. Siapa yang bilang? 1 ton pasir pun juga nggak laku. Jangan 1 ton lah. Segenggam pasir pun juga nggak bisa dibeli sama 1 Pi. Ini dari mana? 1 Pi 1 kilogram ikan teri. Oke deh. Dan beberapa kilogram minyak goreng. Kan barter. Manusia purba lagi nih, manusia purba. Padahal di luar negeri mereka memberikan nilai yang tinggi kepada koin Pi kita, menyesuaikannya dengan nilai konsensus global. Yang nentuin harga Pi itu siapa? Para penambang. Wih, blow on banget ini ya. Anda bisa baca di bawah ini dan translate ke bahasa Indonesia. Beliau meminta kita agar kompak dengan nilai konsensus global tersebut. Memangnya Anda yang nentukan? Aduh, inilah bebek halu yang nggak ngerti kripto. Ya, lanjut. Saya memahami masyarakat dunia antusias untuk menerima kehadiran Pi ini sebagai mata uang global. Keputusan ada di tangan kita sebagai pionir Indonesia. Ayo teman-teman pionir, get up and ready. Kita pertahankan nilai konsensus global ini. Jangan lepas koin Anda kalau nilainya di bawah nilai konsensus global. Berapa nilai konsensus global? Yang nentukan siapa? Lah, sekali lagi kan namanya barter ya. Makanya konsensus global ya. Ada yang bilang 400 Pi bisa beli Fortuner. Ada lagi yang tadi 10.000 baru bisa beli rokok. Kan lucu ya. Oke, lanjut. Kita cari sebanyak mungkin vendor-vendor yang bersedia untuk masuk dalam proyek ini. Siapa yang punya ikan teri mau ditukar sama Picoin? Siapa yang vendor minyak goreng mau ditukar sama Picoin? Mimpi coy ya. Apakah gara-gara memberi nilai 1 Pi sama dengan 1 kilogram ikan teri, makanya akun Twitter Pi Market ID diblokir oleh Twitter? Ya nggak tahu. Ya nggak ngerti saya. Nah ini ada lagi nih, dari mana ini ya? Namanya Akatir, nggak ngerti lah bacanya apa itu. Aaron D Finance. Ingat, nilai Pi minimal tidak boleh kurang dari $6.700. Dari mana Anda bisa nentukan nilainya $6.700? Capek deh. Kemudian ada orang lagi yang namanya John Pantang Menyerah. Dia komplain nih. Dia bilang padahal kemarin sudah jadi validator Pi Network. Kok tiba-tiba berubah jadi begini? Jadi orang biasa lagi. Dia diminta untuk daftar lagi jadi Pi validator. Kan keren. Memang keren. Bikinan orang Stanford kan. Sudah jadi validator, hilang statusnya. Harus apply lagi jadi validator. Kayak yang tadi sudah daftar KYC nunggu 2 minggu nggak kelar-kelar gitu. Memang keren ini Pi Network, keren kan bikinan Stanford ya.
Siapa itu? Dr. Nicholas, iya. Padahal anak buahnya sudah berhasil bikin koin Ethereum. Dia 3 tahun nggak launching ini Picoinnya ya. Kalaupun launching, sekarang bilang hanya bisa untuk barter. Barter apa? Ikan teri atau minyak goreng. Itu pun belum tentu laku. Hebat kan Picoin ya? Kemudian ada orang namanya Marley Bob nanya, apakah untuk barter di Pi Market Indonesia harus daftar lagi? Pertanyaannya, Pi Market Indonesia di mana? Yang tadi, yang jual ikan teri, yang jual minyak goreng, itu pun nggak ada yang mau barter ikan terinya sama minyak gorengnya dengan Picoin. Sudah deh, saran saya segera sadar gitu, jangan halu terus sama Picoin ya. Tapi kalau Anda masih mau berharap Picoin Anda itu bisa jadi duit gitu ya monggo coy, kan namanya Anda halu, kan Anda seneng jadi bebek dungu halu, ya monggo ya. Gak apa-apa kok, jadi halu kan gratis ya, seperti Anda nambang gratis, jadi halu Anda juga gratis ya. Jadi kalau yang mau tetap halu silakan, monggo coy. Oke, jadi demikian saja bahasan saya mengenai koin halu dari Pi Network, yaitu Picoin yang ternyata hanya untuk barter-barteran. Lah, yang mau barter siapa? Saya kalau pedagang ikan teri atau minyak goreng pun nggak mau dibarter sama Picoin yang nggak jelas nilainya berapa. Lah kalau untuk barter kan harus ada batasan nilainya dong. Lah Anda menentukan ini bisa barter sama Fortuner atau barter sama ikan teri, harus ada harganya dong. Nah kalau ada harganya, kan target dari open mainnet kan terregistrasi ke exchanger kripto gitu kan, berarti ada harganya. Tapi ini kok jadi barter gitu ya? Astaga, memang kalau bebek dungu gampang dibikin halunya. Jadi demikian saja bahasan saya sekali lagi mengenai Picoin ini. Bagi Anda yang tidak suka sama bahasan saya, silakan bully. Bebas kok bully di kolom komentar saya ya. Tapi kalau Anda bulinya menyerang personal ya saya kerjain Anda atau saya blok. Demikian saja, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.